Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan sebuah materi tentang tema 1, subtema ketiga yang berjudul Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Melestarikan hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Pelestarian keanekaragaman makhluk hidup perlu dilakukan. Tujuan dari pelestarian lingkungan yaitu 1. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Kelima, sebagai wahana hiburan atau rekreasi. Pelestarian hewan dan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pelestarian in situ, yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Yang dimaksud dengan pelestarian in situ yaitu pelestarian pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Adapun pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya, kebun raya dan kebun binatang. Anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki materi tentang ASEAN. Anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? Bila kalian telah lupa, mari kita ingat kembali. Yang pertama yaitu adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian Laos, lalu Myanmar. Berikutnya adalah Kamboja dan Thailand. Ada Singapura, ada Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, lalu Vietnam, dan yang terakhir adalah Filipina. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama yaitu negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia beribu kota di Jakarta. Luas wilayah Indonesia yaitu 1.904.569 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Adapun mata uangnya yaitu rupiah. Dan hari kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Luas wilayahnya yaitu 329.847 km persegi. Bahasa nasional yang digunakan yaitu Melayu dan Inggris. Adapun mata uangnya yaitu ringgit. Dan hari kemerdekaan Malaysia yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Berikutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand beribu kota di Bangkok. Luas wilayah Thailand sekitar 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan oleh rakyat Thailand yaitu bahasa Thai. Adapun mata uang yang digunakan oleh bangsa Thailand yaitu mata uang baht.
Perlu kalian ketahui bahwasannya negara Thailand adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Selanjutnya ada negara Filipina. Negara Filipina beribu kota di Manila. Luas wilayah negara Filipina yaitu sekitar 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Filipina yaitu bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang negara Filipina yaitu peso, dan hari kemerdekaan Filipina yaitu jatuh pada tanggal 12 Juni 1898. Berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura beribu kota di Singapura. Luas wilayah negara Singapura hanya sekitar 697 km persegi. Bahasa nasional negara Singapura yaitu Inggris, Melayu, dan Mandarin. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura. Adapun hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Luas wilayah negara Brunei Darussalam sekitar 5.675 km persegi. Bahasa nasionalnya yaitu bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Adapun hari kemerdekaan Brunei Darussalam yaitu jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Kita lanjutkan. Negara Vietnam beribu kota di kota Hanoi. Luas wilayah negara Vietnam yaitu sekitar 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan atau bahasa nasional negara Vietnam adalah Vietnam. Mata uang Vietnam yaitu dong. Dan hari kemerdekaan negara Vietnam jatuh pada tanggal 2 September 1945. Mari kita lanjutkan lagi anak-anak. Berikutnya adalah negara Laos. Negara Laos beribu kota di Vientiane. Luas wilayah negara Laos yaitu 236.800 km persegi. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Laos yaitu bahasa Lao. Adapun mata uangnya yaitu Kip Laos. Dan hari kemerdekaan negara Laos jatuh pada tanggal 19 Juli tahun 1949. Berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar beribu kota di Nay Ptau. Luas wilayahnya kurang lebih sekitar 676.578 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Adapun mata uang yang digunakan oleh negara Myanmar yaitu Kyat Myanmar. Dan hari kemerdekaan Myanmar jatuh pada tanggal 4 Januari 1948. Selanjutnya ada negara Kamboja. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayah negara Kamboja sekitar 181.035 km persegi. Adapun bahasa yang digunakan oleh bangsa Kamboja yaitu bahasa Khmer. Mata uang yang digunakan yaitu riel Kamboja. Dan hari kemerdekaan Kamboja jatuh pada tanggal 9 November 1953.
Merawat hewan dan tumbuhan merupakan salah satu contoh sikap nilai-nilai Pancasila. Merawat hewan dan tumbuhan merupakan wujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Berikutnya adalah lembar Ayo Berlatih. Lengkapilah contoh-contoh yang menunjukkan sikap merawat dan menjaga hewan serta tumbuhan berikut ini. Merawat hewan, contohnya itu memberi makan dan minum. Yang kedua, membersihkan kandang. Yang ketiga, menyayanginya. Untuk yang berikutnya, silakan kalian mencari atau memikirkan apa saja yang merupakan sifat-sifat atau sikap-sikap yang merupakan bentuk merawat hewan. Adapun merawat tumbuhan, contohnya yaitu menyirami tumbuhan tersebut, kemudian memberi pupuk. Gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan gagasan yang terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok merupakan inti pembahasan suatu paragraf. Gagasan pokok terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu paragraf induktif. Yang kedua adalah paragraf deduktif. Yang dimaksud dengan paragraf induktif yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Adapun paragraf deduktif yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Ayo berlatih. Buatlah contoh paragraf yang sederhana. Paragraf induktif dan paragraf deduktif. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo berkarya. Ayo anak-anak, kita masuki pelajaran yang berikutnya. Mewarnai merupakan salah satu kegiatan yang menarik dan sangat baik untuk perkembangan koordinasi tangan dan mata. Makin sering kalian berlatih, maka akan semakin cepat perkembangan keseimbangan otak dan saraf kalian. Alat dan bahannya yaitu 1. Pensil warna atau krayon. 2. Cat akrilik atau cat minyak. Yang ketiga, air untuk campuran. Keempat, palet atau wadah untuk mencampur cat. Yang kelima, kuas. Dan yang keenam, koran bekas untuk alas bekerja. Perhatikan anak-anak, langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan tema. Ketiga, memperhatikan garis gambar. Dan yang keempat, kesesuaian warna dan realita kehidupan. Anak-anak sekalian, selesai sudah materi kita pada kesempatan kali ini. Ustadz berharap apa yang Ustadz tadi sampaikan dapat dipahami oleh kalian semuanya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang telah Ustadz sebutkan tadi. Semoga Allah memudahkan langkah kalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.